Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah dan kita melanjutkan perenungan kita dari Pengkhotbah kali ini untuk Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ini ayatnya Dombi tahu soal roti-roti itu yang dilempar ke air kan? Iya Dombi, nih lengkapnya ayat yang pertama bilang gini. Lemparkanlah rotimu ke air. Sesungguhnya lama setelah itu engkau akan mendapatnya kembali. Kalau Dombi lempar roti, rotinya hancur, mengapung, atau sisa remah-remah kali ya. Lenyap gitu. Iya Dombi. Berbagai para penafsir juga mencoba mencari tahu apa yang dimaksud oleh penulis kitab Pengkhotbah mengenai roti yang dilemparkan ke dalam air. Ada penafsir yang mengatakan bahwa kitab Pengkhotbah bicara tentang sesuatu yang harafiah. Roti dilempar ke air, lalu ya mungkin hancur atau juga mungkin mengapung. Dan kemudian tinggal sisa remah-remah saja yang bisa dilihat. Atau juga bicara mengenai dunia perdagangan, yaitu roti menggambarkan perdagangan gandum, di mana perdagangan gandum itu melewati jalur-jalur air ya dengan kapal-kapal gitu ya, dikirimkan ke berbagai negara, sehingga ayat ini bicara mengenai bagaimana mengekspor gitu ya gandum yang diperdagangkan dengan mengirimkannya melalui kapal-kapal. Ada juga yang kemudian mengartikannya bahwa ayat ini tidak bicara tentang harafiah, tapi berbicara tentang melakukan upaya yang baik, usaha hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, sehingga kita akan kemudian memperoleh hasilnya suatu hari kelak nanti. Yang kita tabur, kita tuai. Ya, itu dalam perjanjian baru ya Dombi. Iya. Nah, juga berkaitan dengan apa yang ada dalam ayat kedua. Ayat kedua mengatakan, berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Di dalam bagian ini, kitab Pengkhotbah berbicara tentang bagaimana kita memberi, ya, bersedekah atau berdonasi kepada orang lain. Dan ungkapan 7 atau 8 bukanlah sesuatu yang secara harafiah, tetapi bicara tentang memberilah kepada banyak orang karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Agar kita bisa menolong sebanyak mungkin orang, dan bahkan berkaitan dengan ayat yang pertama, maka kita akan memperoleh juga hasilnya kebaikan yang kita tabur juga akan kemudian kita tuai pada satu hari nanti. Nah, di dalam ayat-ayat ini kita merenungkan tentang bagaimana kita diajak, disadarkan oleh kitab Pengkhotbah agar berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik sebanyak mungkin. Usaha yang akan kita jalankan akan memberikan hasilnya. Hasilnya yang kita tidak tahu kapan dan mungkin akan ada yang lama. Tetapi teruslah untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Memang hidup kita ini berjalan di dalam hal-hal yang kadang tidak bisa kita duga. Hal-hal yang bagi kita juga misteri. Nah, lanjut dalam ayatnya yang kelima, Pengkhotbah mengatakan, sebagaimana engkau tidak mengetahui pergerakan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang membuat segala sesuatu. Kalau zaman sekarang kayaknya udah canggih, kita bisa lihat bayi di dalam kandungan, dengar suaranya, canggih kan? Walau demikian masih tetap terbatas. Kita tidak bisa mengamati dari detik ke detik atau jam ke jam atau bahkan hari ke hari pertumbuhan janin yang ada dalam diri seorang perempuan yang sedang mengandung, bukan? Ada banyak hal yang tidak bisa kita ketahui. Pun dengan semua alat yang canggih masih ada hal-hal yang tidak bisa kita kemudian prediksi atau bisa kita pastikan. Karena memang ya hidup kita sebagai manusia adalah kehidupan yang memang terbatas untuk mengetahui segala sesuatunya.
Dan ayat ini tentu saja disampaikan oleh pengkhotbah pada zaman dulu ketika belum ada teknologi yang secanggih sekarang. Teknologi canggih sekarang pun masih tetap membuat kita menyadari tidak semua hal bisa kita ketahui, bahkan apa yang terjadi dalam tubuh atau diri kita. Tak semua hal bisa kita ketahui, bukan? Yang menjadi penekanan di dalam ayat ini adalah ketika pengkhotbah mengatakan, engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang membuat segala sesuatu. Bahwa dalam kehidupan kita ada Allah di atas matahari dan kita hidup di bawah matahari. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita di bawah matahari ini berada di dalam kendali Allah yang membuat segala sesuatu. Dan apa yang Allah kerjakan adalah hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang tak dapat kita duga dan bahkan hal-hal yang tidak sanggup kita pikirkan dan rencanakan. Bahwa Allah membuat segalanya dan berkarya dengan cara-cara yang misteri. Karena itu pengkhotbah mengajak kita untuk menghayati, merenungkan agar kita terus melakukan upaya-upaya yang terbaik dalam hidup kita. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan, di mana pada akhirnya akan ada hasil yang kita peroleh. Karena semua hal yang kita lakukan dalam hidup ini ada dalam kendali Tuhan yang tahu apa yang kita lakukan dan kerjakan. Mari kita menaikkan doa-doa kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, di dalam kehidupan yang kami jalani, banyak hal yang kami lakukan dan kerjakan. Dan biarlah hal-hal baik yang kami lakukan dan kerjakan dan kami dengan tekun menunggu hasilnya, karena akan menjadi baik di dalam Engkau. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang menjalankan usaha atau mereka yang melakukan pekerjaan-pekerjaan di kantor mereka, atau bahkan mereka yang juga merencanakan usaha atau pekerjaan yang baru. Kiranya Engkau yang menuntun setiap umat-Mu, agar di dalam semua usaha dan pekerjaan yang ditekuni, Engkau memberikan kecukupan, dan bahkan Engkau memberikan kekuatan, hikmat, kesehatan bagi setiap umat-Mu yang menjalankan usaha dan pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan, Engkau yang menunjukkan tempat dan waktu yang terbaik sehingga mereka yang mencari pekerjaan pun dapat memperoleh pekerjaan yang dapat membuat mereka bekerja, memperoleh hasil, dan terutama juga mencapai cita-cita masa depan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk umat-Mu yang bergumul dengan kondisi-kondisi kesehatan mereka. Jamahan-Mu ada, baik bagi mereka yang perawatan di rumah, menantikan pengobatan mereka, atau juga sedang merencanakan untuk melakukan tindakan-tindakan pengecekan, kiranya semuanya berjalan dalam tuntunan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, bagi berbagai hal yang gereja-Mu juga lakukan dan kerjakan untuk pelaksanaan sakramen baptis anak pada tanggal 3 November nanti, pada hari Minggu, dalam kebaktian ketiga. Tuhan berkatilah kiranya setiap orang tua dan anak-anak dengan kesehatan yang baik, sehingga mereka datang dapat membawa diri anak-anak mereka untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Kami berdoa untuk berbagai renovasi bagi lift yang ada di gedung gereja maupun di aula, serta juga renovasi rooftop agar semua rencana berjalan juga dengan lancar. Kami berdoa ya Tuhan untuk kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah bagi Areta dan Edo pada tanggal 2 November serta Ezra dan Violeta pada tanggal 10 November nanti. Kiranya semua persiapan dan pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan mereka juga percaya bahwa Engkau akan menuntun rumah tangga mereka dan juga bahkan menjadikan mereka kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang berduka, untuk keluarga dari Oma Ani Agustin, yaitu mama dari Penatua Dini. Engkau ya Tuhan yang memberikan kira kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga, agar Bu Dini, Bu Nita, dan Bu Yuli bersama dengan seluruh keluarga besar merasakan bahwa Engkau ya Tuhan
yang memberikan keteguhan bagi mereka. Kami berdoa juga untuk kedukaan dari keluarga Ibu Sandra Seno Aji. Tuhan, Engkau yang kiranya juga memberikan kekuatan penghiburan bagi setiap anak-anak, Samuel, Daniel, dan juga Gideon, serta menantu dan para cucu, agar di dalam masa-masa duka mereka juga terus merasakan kekuatan-Mu. Tuhan yang Maha Kasih, kami membawa diri kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami menaikkan doa-doa kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa. Dan biarlah Engkau ya Tuhan, yang terus juga menyertai kami di malam hari ini, bahkan dalam sepanjang hari-hari kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat malam ini atau melanjutkan kegiatan yang masih ada, Ibu Bapak, Saudara-saudari, dan salam 3S. Sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.